Gimana cara dia melakban dulu atau berselimut dulu. Kami berpikir soal ketidakwajaran itu, takutnya memang ada pembunuhan. Saat ini saya bersama Ibu Susiloning Tias ya, sebagai Wakil Ketua LPSK, betul ya Bu ya? Ya. Oke, apa kabar Bu? Baik, Alhamdulillah. Selamat sore Mas Lukman. Alhamdulillah. Saya manggil Bu Susi berarti ya? Iya. Oke. Bu, ini langsungnya mau tanya. Beberapa pekan lalu emang benar sudah ke Jogja ya? Apa dari Jogja yang mengajukan ke LPSK, apa LPSK yang jemput bola ke sana? Sebenarnya ini kami itu awal ketika ada peristiwa ini kami mencoba berkomunikasi. Setelah ada ditemukan almarhum ya meninggal dunia, kami komunikasi dengan keluarga, tapi memang kami belum bisa komunikasi lebih lanjut karena masih dalam situasi berduka dan lagi ribet urusan pemakaman dan lain-lain. Lalu tim kami beberapa saat kemudian, satu minggu atau 2 minggu kemudian, kami kebetulan ke Jogja, tim kami, dan kemudian mencoba menemui keluarga dari istri Mas Lukman, istri almarhum, dan komunikasi saat itu sih masih diskusi-diskusi dan menyampaikan informasi, dan termasuk juga unek-unek ya betapa keluarga ini ingin mengetahui lebih jauh karena pada saat itu belum ada statement ya atau belum ada siaran pers dari penyidik. Nah, baru terakhir komunikasi dengan kuasa hukumnya. Kuasa hukum kontak kami, kontak LPSK saya untuk mau mengajukan keluarganya ke LPSK, mengajukan permohonan perlindungan. Nah, kami kemudian perjanjian ketemu di Jogja. Nah, kami bertemu akhir Agustus yang lalu ya, kami bertemu, dan kemudian keluarga didampingi pengacaranya, didampingi kuasa hukumnya, mengajukan permohonan perlindungan pada LPSK. Gitu, Mas. Artinya pas kebetulan, sebetulnya berarti kemarin bukan yang pertama ya, tapi LPSK waktu itu memang sempat untuk mencari tahu gitu ya. Betul ya. Tapi waktu itu masih berduka, dan terakhir kemarin akhir Agustus ketemu lagi. Siap, ya betul. Nah, ini kan kalau di publik banyak pertanyaannya mana suaranya istrinya gitu kan. Kalau suara mertua, ayahnya, dan kakaknya, saya kebetulan sudah wawancara semua kan, tapi khusus intinya belum. Ketika kemudian LPSK ke sana, apakah akhirnya bisa mendapatkan mungkin sedikit banyak dari istri? Belum ya, karena situasinya masih psikisnya belum pulih, Mas Lukman. Jadi agak susah ya komunikasi, dan ya kami menghargai beliau. Terus kemudian ya kami menyampaikan bahwa kami turut berduka cita. Terus kemudian kalau ada yang mau disampaikan, kami terbuka. Tapi memang ya masih amat sangat terbatas komunikasi, dan memang karena masih dalam kondisi yang berduka dan psikisnya belum pulih, itu aja sih Mas yang saya lihat ya gitu. Berarti sangat ini ya, cukup lama berarti ininya untuk pulih, untuk apa sih kalau kita nyebutnya move on gitu atau apa bangkit, itu sangat ini Mas ya. Sepertinya sih seperti itu ya, apalagi kan banyak pemberitaan juga, terus banyak informasi yang simpang siur yang mungkin sangat mempengaruhi beliau ya, yang itu yang menurut saya juga beliau butuh untuk sendiri, untuk konseling, untuk pemulihan lah psikologis, itu menurut saya juga penting untuk dijalani gitu. Nah, kalau boleh tahu Bu, mungkin sedikit saja, apa kemarin yang sempat disampaikan oleh istrinya almarhum itu Mbak Pita kepada tim Ibu dan juga tim LPSK? Mungkin barangkali sempat mengucapkan apa, memohon bagaimana tuh, seperti pernah sempat terucap langsung dari istrinya nggak? Enggak sih, jadi memang bilang kami mau mengajukan permohonan saja, saya tanda tangan ya, itu aja, dan menyampaikan terima kasih saja, itu aja. Jadi nggak banyak obrolan soal komunikasi berkaitan dengan kasus atau apa, tidak. Karena memang terlihat itu ya masih berat buat beliau gitu. Kami menghargai hal itu, jadi kami nggak bertanya lebih lanjut, Mas Lukman gitu. Nah, saya akan tanya, ketika ini berarti masih permohonan ya? Betul ya. Jadi untuk meluruskan aja nih, takutnya orang menganggap mungkin
sudah dilindungi ya. Nah, gitu. Nah, berarti masih permohonan. Emang bagaimana sih Bu prosesnya untuk bisa apa ya istilahnya diterima atau dilindungi oleh LPSK itu emang ada syarat khusus? Betul, kalau syarat-syaratnya Mas yang pertama adalah punya mereka ini ya saksi korbannya punya informasi penting gitu ya terkait dengan kasus yang diungkap. Terus kemudian ada misalnya kalau ada ancaman gitu ya. Terus yang ketiga kalau mereka ini adalah saksi atau korban kalau membutuhkan bantuan medis dan pemulihan psikologis, nah ini perlu ada pemeriksaan dari psikolog maupun dari dokter. Nah ini jadi acuan kami atau dasar kami untuk memberikan bantuan terhadap korban gitu ya. Itu kalau mereka dalam kondisi mereka korban yang butuh penanganan pemulihan medis atau psikologis. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan ini ya track record. Kalau saksi dan korbannya ini punya track record buruk, nah kita tidak bisa memberikan perlindungan. Pernah nih ada dia mengajukan sebagai justice kolaborator saat itu. Nah dia itu berkali-kali ngajuin LPSK tapi kami tolak. Karena apa? Track recordnya dia juga tersangka kasus yang sama. Satu. Yang kedua dia mengancam saksi-saksi yang lain. Jadi itu kita pertimbangkan track record itu. Jadi itu yang perlu kami ini ya kami telaah gitu. Termasuk juga soal tindak pidananya. Kalau tindak pidananya hanya soal misalnya penipuan, kami tidak bisa memberikan perlindungan. Tapi kalau tindak pidananya yang misalnya kayak korupsi, terorisme, perdagangan orang, pencucian uang, kemudian pelanggaran HAM yang berat, penganiayaan yang berat, kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, terus kemudian penyiksaan dan tindak pidana narkotika, terus termasuk juga tindak pidana lain yang saksi dan korbannya terancam, maka itu menjadi salah satu syarat juga untuk kita bisa memberikan perlindungan kepada saksi dan korbannya. Untuk kasus ini, Arya Deru sendiri kan Ibu sama tim kemarin udah ke sana melihat langsung kondisi psikisnya, terus melihat mungkin saya tidak tahu apakah tim kuasa hukum atau mungkin justru malah penyelidik juga ada komunikasi atau enggak. Seperti apa Bu? Jadi ini juga masuk dalam pertimbangan selama permohonan ini atau bagaimana? Ini masih awal sekali Mas Lukman, jadi pengajuan permohonannya masih baru ke LPSK dan ini kan kami lagi menelaah dulu ya administrasinya dan sebagainya. Nah ini juga belum ada tindak pidananya nih. Nah jadi tetapi siapa saja yang memohon ke LPSK kami harus layani, harus terima perlindungan permohonannya gitu ya. Nanti bagaimana memutuskan tergantung penelaahan. Nah, di sisi lain ada hal yang berkaitan dengan kasus ini, dan kan menyita perhatian publik ya. Nah, keluarga korban, keluarga almarhum berharap bahwa dengan pendampingan atau pemberian perlindungan oleh LPSK, maka harapannya membantu untuk bisa mengungkap kalau memang ini adalah kejahatan ya ada tindak pidana ya itu bisa terungkap dengan sebenar-benarnya seperti itu. Berarti di sisi lain begini Mas. Gimana? Kami juga menemukan informasi ya. Informasi bahwa ada komunikasi-komunikasi yang coba dilakukan oleh pihak-pihak tertentu atau orang tertentu yang menurut kami sih kurang wajar aja ya gitu. Misalnya soal pengiriman simbol itu ya. Yang itu juga banyak diketahui oleh teman-teman media dan publik. Terus yang kedua juga soal makam. Nah ini bagi kami soal makam yang dibersihkan terus ada bunga putih itu ya. Nah saya sih memandang bahwa ini nggak wajar untuk komunikasi pola komunikasi ini. Kenapa nggak langsung meminta izin dan sebagainya kan? Apalagi kalau kita orang Jawa kan sowan kalau mau sowan ya misalnya mau komunikasi ya nggak simbol mau ketemu keluarganya mau ngobrol misalnya seperti itu ya kita belum tahu apakah ini salah satu bentuk ancaman atau ini merupakan orang yang mau ingin membantu nih mau kasih petunjuk misalnya seperti itu kita belum tahu semua kita perlu menganalisis lebih jauh. Nah biasanya analisis yang LPSK lakukan itu Bu bergerak independen atau mau istilahnya bergerak dengan melibatkan mungkin penyidik atau mungkin kuasa hukum atau seperti apa sih Bu? Ya kalau pastinya kami akan koordinasi ya dengan
aparat penegak hukum yang menangani kasus ini. Pasti komunikasi dan kita bertanya berkaitan dengan kasus ini, koordinasi lah istilahnya. Dengan kuasa hukum juga pasti berkoordinasi ya, karena pemohon ini dalam artian keluarga ini kan para pemohon dengan kuasa hukumnya kan nggak bisa satu sama lain terikat, bukan pihak-pihak yang berbeda. Jadi itu kami juga pasti akan mencari informasi-informasi lain untuk menguatkan kami untuk berkaitan dengan kasus ini, bukan untuk kita membantu ya, istilahnya itu membantu mendorong misalnya kalau ada kejahatan bisa biar terbuka. Tetapi kalau kita berlaku sebagai penyidik sih tidak gitu, karena kita bukan penyidik gitu.